Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak sekolah Minggu. Di sini ada kakak sekolah Minggu, siapa aja namanya kakak? Kakak Boibe. Dan kakak Dina, dan juga ada yang abang yang ganteng, siapa namanya bang? Oke, kita memulai ibadah kita. Sudah siap ya adik-adik ya untuk ibadah hari Minggu by online ini? Oke, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Bapakku datang padamu. Sukacita, joy, 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 yeay. Oke, kita akan melanjut untuk
Untuk pujian kita berikutnya, apa yang kita mau nyanyikan kakak? Mata Tuhan melihat. Dilanjut dengan lagu apa kakak? Cari apa di dalam dunia. Oke, siap ya? Kak Boybe mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat aku. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia dan kebinasan. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi adik-adik. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Kita sekarang mau lanjut ke Dasatita. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan Dasatita kita? Oke, siapkan diri ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita mau lanjut lagi pujian kita berikutnya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Ibe? Berani tampil beda. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Oke, kita tetap tampil beda ya adik-adik ya. Jangan sama kayak orang lain. Kita harus percaya dan mengandalkan Yesus. Oke, kita mau nyanyi lagu baru nih. Apa lagunya Kak Ibe? Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Sambil belajar ya adik-adik, dengerin dulu apa di sekolah minggunya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke, kita mau dengarkan lagu lagi. Berikutnya apakah yang mau kita pujikan kepada Tuhan? Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Siap Bang Putra. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan Yesus juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab kita, alat tulis kita,
dan juga hati dan pikiran kita ya, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan dan fokus mendengarkan apa yang diberitakan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi lagu apakah untuk menyambut firman Tuhan kita? Kita menyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. kasih Yesus kalau kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Bapak. Bapak yang baik, berkati juga Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan juga akhir. Bapak yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati Bapak, kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami yang mendengarkan, berikan hikmat pengetahuan yang datang daripada Engkau, agar apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah adik-adik semuanya udah siap untuk dengerin firman Tuhan belum ya? Kalau mau dengerin firman Tuhan harus kayak gimana adik-adik sikapnya? Harus duduk yang rapi, mendengarkan firman Tuhan dengan telinga dan juga dengan hati, supaya firman Tuhan hari ini didengar dan juga dilakukan ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Nah hari ini ketemu dengan kakak Cindy adik-adik yang akan menyampaikan firman Tuhan di kelas balita. Tapi sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak Cindy mau adik-adik duduk yang rapi. Iya, kalau udah duduk yang rapi, baru kakak Cindy mau bercerita menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sudah siap adik-adik? Iya, duduk yang rapi, siapin telinga dan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik, udah duduk yang rapi, udah mau mendengarkan firman Tuhan yang mau kakak Cindy hari ini sampaikan. Adik-adik, siapa yang minggu lalu dengerin firman Tuhan? Nah, kalau dengerin firman Tuhan, siapa ya yang bawain firman Tuhan minggu lalu?
Iya, Abang Duben. Nah, Abang Duben kira-kira cerita tentang apa adik-adik minggu lalu? Tentang tokoh siapa? Tokohnya dimulai dari huruf S. Iya, ada Simpson, dan juga dari huruf D, Delila. Nah, ceritanya tentang apa ya adik-adik? Tentang kekuatan Tuhan lebih hebat daripada kekuatan manusia adik-adik. Iya, Simpson sadar kalau ternyata kekuatan Tuhan lebih hebat loh adik-adik daripada kekuatan diri dia sendiri. Nah adik-adik, siapa nih yang masih suka mengandalkan atau merasa paling kuat? Nah gak boleh adik-adik, karena yang paling kuat hanyalah Tuhan Yesus. Nah, minggu ini Kakak Cindy mau cerita adik-adik dari tokoh Alkitab lagi, namanya Raja Asa. Raja Asa. Nah, dia ini pemimpin sebuah bangsa, namanya bangsa Yehuda. Tapi Raja Asa ini kayak Simpson adik-adik, dia pakai kekuatan diri dia sendiri adik-adik, karena dia merasa dia paling hebat. Nah adik-adik, karena Raja Asa ini memimpin sebuah bangsa di Yehuda, karena dulu adik-adik bangsa Yehuda ini ada banyak anak-anaknya yang gak percaya sama Tuhan. Anak-anaknya suka nakal dan gak turut apa kata Tuhan. Nah karena Raja Asa ini orangnya baik dan juga turut apa kata Tuhan, makanya Tuhan meminta Raja Asa untuk menasehati bangsa Yehuda supaya percaya kembali kepada Tuhan adik-adik. Dan akhirnya bangsa Yehuda ini kembali percaya kepada Tuhan. Lalu beberapa tahun kemudian ya adik-adik, ada sebuah bangsa namanya bangsa Baesa. Bangsa Baesa mau melawan bangsa Yehuda adik-adik. Nah sebagai pemimpin yang baik, harusnya Raja Asa gimana adik-adik? Kalau adik-adik menjadi seorang raja atau pemimpin, kalau ada musuh-musuh yang mau ngelawan adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Ia sebagai seorang raja harusnya meminta pertolongan Tuhan, bukan malah meminta pertolongan temannya. Nah adik-adik, sayangnya Raja Asa ini waktu kesusahan datang, waktu musuh-musuh datang mau menyerang Raja Asa dan bangsa-bangsanya, dia lupa adik-adik untuk minta pertolongan Tuhan. Akhirnya dia minta pertolongan dari temannya, namanya Raja Aram. Nah adik-adik, Tuhan sedih gak sih adik-adik kalau misalnya ngelihat kita lebih percaya sama teman-teman kita daripada sama Tuhan? Wah, Tuhan pasti sedih ya adik-adik ngelihat kita percaya sama teman kita daripada percaya sama Tuhan. Tuhan sedih kalau misalnya kita meminta pertolongan, meminta bantuannya kalau kita lagi kesusahan, minta tolongnya sama teman, bukan pertama kali minta tolongnya sama Tuhan. Nah adik-adik ingat-ingat ya, kalau misalnya kita lagi kesusahan, kita lagi sedih, meminta pertolongannya atau bantuannya pertama kali harus sama Tuhan. Nah adik-adik, kita jangan jadi kayak Raja Asa ya adik-adik, yang ketika kita kesusahan, kita minta tolongnya sama teman kita. Padahal nih adik-adik, si Raja Asa ini juga ada yang ingetin adik-adik, namanya kakak Hanani. Nah kakak Hanani ini juga orang baik adik-adik, udah ingetin Raja Asa kalau ketika musuh datang harus minta pertolongannya dari Tuhan. Tapi Raja Asa gak mendengarkan apa kata kakak Hanani. Dia tetap percaya kalau dia kuat dan dia mampu untuk melawan semua musuh-musuh. Akhirnya dia juga minta pertolongan temannya, yaitu si Raja Aram, karena dia merasa Raja Aram ini juga kuat dan bisa bantu dia ketika dia melawan musuh-musuh ya adik-adik. Nah jangan kayak gitu ya adik-adik, tapi ingat apa kata kakak Hanani bilang, harus meminta pertolongan Tuhan, jangan meminta pertolongan dari teman kita. Akhirnya dia nggak dengerin temannya adik-adik, dia nggak dengerin Hanani, tapi dia malah percaya sama temannya yang lain, yaitu Raja Aram, untuk melawan musuh-musuh dengan kekuatan mereka sendiri. Nah adik-adik, beberapa tahun kemudian Raja Asa ini sakit adik-adik. Dia sakit, tapi yang dia lakukan apa? Dia nggak berdoa kepada Tuhan. Menurut Raja Asa percaya kalau dia makan, dia minum obat, dia pergi ke dokter, dia pasti sembuh. Padahal adik-adik, yang memberikan kita kesembuhan siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, obat, istirahat, makan makanan yang baik, terus juga dokter emang bisa menyembuhkan kita adik-adik, tapi sumber kesembuhan kita yang pertama datangnya dari
Tuhan. Jangan sampai lupa ya adik-adik, kalau misalnya kita lagi kesusahan, tadi yang kakak Cindy bilang, kalau kita lagi sakit harus minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita pertama kali ya adik-adik. Nah adik-adik, siapa nih yang mau cita-citanya jadi kayak Raja Asa? Tunjuk tangannya. Iya, nggak mau ya adik-adik jadi kayak Raja Asa. Udah dia percaya sama temennya, ketika melawan musuh-musuhnya datang, bukan malah percaya sama Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan, tapi malah cari pertolongan dari temannya, meminta bantuan kepada temannya. Terus juga dia pas dia lagi sakit, dia nggak percaya juga sama Tuhan adik-adik, dia malah percaya sama dokter yang menyembuhkan diri dia. Nggak mau ya adik-adik kayak gitu, nanti Tuhan sedih adik-adik, karena kita adik-adik yang baik, karena kita anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah sumber pertolongan kita adik-adik. Makanya kita harus jadi anak-anak yang percaya kalau Tuhan adalah sumber pertolongan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak Cindy mau sampaikan ke kita semua, kalau kita sakit adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan kesembuhan kita ya adik-adik ketika kita sakit. Obat, mama papa, makanan dan minuman, dokter yang menyembuhkan kita, semuanya itu karena Tuhan yang berkati, karena Tuhan yang memberikan pertolongan, makanya kita bisa sembuh ketika kita sedang sakit. Nah adik-adik, kakak Cindy juga mau sampein, kasih tahu ke adik-adik, kalau misalnya adik-adik itu menjadi anak yang pintar, nanti kalau udah gede jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, ataupun jadi pemimpin, harus jadi pemimpin yang baik, harus jadi pemimpin yang takut akan Tuhan adik-adik, selalu meminta pertolongan Tuhan, harus jadi pemimpin yang rajin berdoa. Nah Tuhan lihat nih adik-adik, dari atas siapa anak-anak Tuhan yang benar-benar taat, yang benar-benar turut apa kata perintah Tuhan, atau anak-anaknya yang pura-pura aja nih adik-adik, dan anak-anaknya yang selalu minta pertolongannya dari temennya, bukan dari pertolongan Tuhan. Nah karena Tuhan memberkati kita nih adik-adik, kalau kita mau janji jadi anak yang turut apa kata Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita menjadi anak yang baik lebih lagi. Oke adik-adik, kakak Cindy percaya kalau adik-adik kelas balita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, turut apa kata perintah Tuhan. Oke adik-adik, sebelum menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau nyanyi Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik ingat ya, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus jadi anak yang baik supaya Tuhan selalu senang melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup firman Tuhan ini dengan bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat karena kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami hari ini Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, bahwa hari ini kami diajarkan untuk selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami, memberitahu kepada kami bahwa ketika kami kesusahan, yang pertama kali kami cari haruslah pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik karena Engkau memberkati kami, memberikan kami kepintaran, memberikan kami kesehatan ya Bapa. Biarlah Engkau mampukan kami Tuhan
untuk menjadi anak-anak yang selalu turut apa kata perintah Tuhan dan selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan yang Kak Kasihin disampaikan hari ini. Jangan lupa firman Tuhannya gak cuma didengerin tapi harus dilakukan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana temanya hari ini adalah, minggu ini adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Hampir sama kayak tema yang minggu lalu ya. Oke, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita belajar lagi atau mau memuji nama Tuhan dengan lagu yang apa tadi kakak? Iya, kita mau merespon firman Tuhan dengan lagu pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Lagu yang kita dengar ya. Nanti kita bersama-sama sekarang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia pasti bisa. Hanya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, dan paling aku cinta. Kita ulang lagi adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia pasti bisa. Hanya hatiku pun selalu mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan uang kita di tangan kanan kita. Kita mau menyanyikan lagu Berilah yang baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita doa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir walaupun dalam online Bapa.
Bapa yang baik, saat ini kami memohon padamu Bapa, agar Engkau berkati adik-adik sekolah minggu HKI Calon Ceritan, agar selalu sehat dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan yang baik, pertemukan kami kembali Bapa di minggu yang akan datang Bapa, dengan sistem yang sama itu, sistem online ya Bapa, biar Engkau saja yang memberkati ibadah kami. Tuhan yang baik, berkati juga adik-adik yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan, saat ini sedang belajar, Engkau bimbing, Engkau beri rohmu Bapa untuk menjadi anak-anak yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami memohon Bapa, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, agar kami lagi menerima berkat yang daripadamu dan memohon dalam doa ini. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.